Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Marcelia Bosango dari kelas A6 semester 1 program studi ilmu keperawatan. Baik, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen Ibu Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama sejarah perkembangan Bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu sejarah perkembangan Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Secara resmi, Bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama Bahasa Indonesia ini tersebut bermakna politis, sebab Bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Nah, peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda itu, nama Bahasa Indonesia sudah ada. Fakta sejarah menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia. Dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk kedudukan bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menugaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dan untuk fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga sebagai alat penghubung di tingkat nasional, dan yang terakhir yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan budaya, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Nah, kita masuk yaitu pada materi kedua yaitu kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembaca. Nah, suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh si pemberi pesan. Nah, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya yaitu bermakna membawa pengaruh. Akhirnya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh si pemberi pesan.
Nah, adapun ciri dan syarat kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Nah, yang kedua adalah taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, dan untuk syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, pada syarat yang pertama yaitu ada kelogisan. Nah, yang kedua ada ketegasan. Yang ketiga, kehematan. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, kecermatan. Yang keenam, kepaduan. Yang ketujuh, kesejajaran. Dan yang kedelapan yaitu kesepadanan. Untuk kalimat tidak efektif ini, yaitu kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Nah, karena pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara tidak mudah dimengerti, maka kemungkinan besar pembaca atau pendengar salah menerima maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Nah, adapun ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, unsur kalimat yang tidak jelas. Yang kedua, penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, tidak ada ide pokok dalam kalimat. Dan yang kelima, boros dalam penggunaan kata. Nah, dan untuk unsur-unsur kalimat tidak efektif yaitu yang pertama, tidak adanya subjek atau predikat. Yang kedua, letak predikat yang tidak sesuai. Yang ketiga, letak objek yang tidak sesuai. Yang keempat, letak keterangan yang tidak sesuai. Dan yang kelima yaitu ejaan tidak sesuai PUEBI. Nah, untuk syarat kalimat efektif yaitu yang pertama, struktur kalimat tidak satu kesatuan. Yang kedua, kalimat tidak sejajar. Yang ketiga, kalimat sangat boros atau bertele-tele. Yang keempat, kalimat tidak logis. Dan yang kelima, kata-kata di dalam kalimat saling tumpang tindih. Dan yang keenam, tidak adanya subjek atau predikat. Yang ketujuh, pembentukan kata yang salah. Yang terakhir yang kedelapan, penggunaan kata depan yang tidak perlu. Baik, sebelum saya menutup video saya pada saat ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa dikenal dengan UNPI. Universitas Pembangunan Indonesia berdiri pada tanggal 2 Oktober pada tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya prodi keperawatan. Prodi yang lainnya yaitu profesi nurse, S1 agribisnis, S1 ilmu politik, S1 ilmu hukum, S1 sastra Inggris, S1 teknik sipil, dan S1 elektro. Nah teman-teman, Universitas Pembangunan Indonesia sudah terakreditasi baik. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.